Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davira Askar Pramesti. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme atau fisiologi tentang hipertensi dan apa yang harus dilakukan fisioterapi dalam menangani hipertensi. Baik, kita masuk ke patofisiologi hipertensi. Nah, awal mulanya ini zat renin yang diproduksi dalam ginjal itu diubah menjadi angiotensin 1. Lalu angiotensin 1 ini diubah lagi menjadi angiotensin 2 oleh AC, yang dimana angiotensin 1 ini dikonversi dalam paru-paru. Kemudian angiotensin 2 ini meningkatkan tekanan darah yang di dalamnya mengandung angiotensinogen yang diproduksi dalam hati. Nah, untuk itu ada dua aksi atau prosesi utama, yaitu yang pertama jadi meningkatkan hormon antidiuretik HDH dan rasa haus. Jadi ketika urin kita itu pekat dan sedikit, nah itu osmolitasnya meninggi dan mengencerkannya dengan cara sel ekstraselulernya itu dinaikkan dengan cara menarik cairan intraselulernya, dan itu mengakibatkan volume darah naik dan tekanan darahnya juga naik. Yang kedua itu ada stimulasi sekresi aldosteron dan korteks adrenal. Itu akan mengurangi jumlah NaCl atau garam dengan cara deabsorpsi di ginjal. Ketika NaCl itu naik, maka mengencerkannya dengan cara meningkatkan ekstraseluler, dan itu membuat volume darah naik dan juga tekanan darah menjadi naik. Lanjut ke peningkatan tekanan darah, itu ada 4. Yang pertama, ketika jantung membuka lebih kuat, itu akan membuat cairan ini lebih cepat tersalurkannya per detiknya. Yang kedua, ketika arteri besar ini kaku, ketika jantung memompa itu tidak tersalurkan. Yang ketiga, ketika arteri kecil atau arteriolanya ini mengkerut, itu karena efek dari rangsangan sarafnya atau hormonnya. Lalu yang keempat, ketika berlebihnya atau kebanyakannya cairan. Nah, itu jika adanya hambatan dari ginjalnya, jadi tidak dapat membuat garam ataupun air, dan itu akan membuat volume dan tekanan darah naik. Baik, kita masuk ke intervensi fisioterapi. Nah, untuk intervensi fisioterapi ini akan masuk ke tidak mengonsumsi obat. Nah, itu untuk non-farmakologis ini terdiri dari mengatasi obesitas, mengurangi berat badan, lalu mengurangi konsumsi lemak, garam, lalu juga mengatur pola makan, perbanyak makan sayur, buah, vitamin, mineral, kalium, dan juga yang perokok untuk segera diberhentikan, dan untuk mengonsumsi alkohol juga mulai di stop. Dan olahraga teratur ini juga bisa memperlancar aliran darah untuk membuang kolesterol yang ada di pembuluh nadi, dan juga mencegah stres, relaksasi. Nah, untuk intervensi fisioterapi ini termasuknya ke dalam olahraga teratur dan meditasi. Nah, seperti olahraga yoga. Nah, untuk yoga ini dimana olahraga yang sekaligus meditasi ketika seluruh pikiran ini terpusat dalam panca indera untuk mengatur homeostatis. Nah, yoga ini berfungsi untuk memperlancar aliran oksigen maupun aliran darah. Selain untuk memperlancar aliran darah maupun asupan oksigen yang masuk, untuk senam yoga ini dapat menstimulasi pengeluaran sekresi hormon endorfin. Nah, untuk hormon endorfin ini untuk membuat tubuh kita menjadi rileks, lalu tenang, yang dimana hormon endorfin ini diproduksinya di otak yang membuat seluruh tubuh kita ini menjadi lebih tenang. Makanya itu sangat penting dalam untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Dan untuk yoga ini bisa sebagai terapi alternatif untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Seperti itu. Sepertinya itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.